I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Akmarianaga dari kelas PGFIJ dengan NIM 21010311101 akan menyampaikan bahan ajar yang akan saya gunakan dalam pembelajaran kali ini. Nah, sebelumnya saya telah melakukan sedikit wawancara dengan pihak sekolah MI Fathul Huda Pucung Warkantru Tulungagung mengenai bahan ajar apa yang digunakan di sana, strategi pembelajaran apa, dan juga metode apa yang digunakan dalam pembelajaran di madrasah tersebut. Perkenalkan, saya Lina Rumawati SPD, guru kelas 6 dari MI Fathul Huda Pucung Ngantru Tulungagung. Baik, untuk strategi pembelajaran yang saya terapkan di kelas 6 menggunakan strategi pembelajaran berbasis proyek. Kenapa demikian? Kebetulan siswa saya di kelas 6 itu adalah siswa yang sangat aktif dan banyak berbicara, banyak bercerita lebih tepatnya. Jadi saya menerapkan pembelajaran strategi pembelajaran berbasis proyek itu untuk mengarahkan keaktifan mereka untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi begini, tahapan dari strategi pembelajaran berbasis proyek itu dimulai dari penentuan proyek, setelah itu penyusunan proyek, lanjut dengan evaluasi dan feedback proyek. Jadi dibuatlah mereka sebuah proyek. Setelah adanya proyek itu, baru nanti kita evaluasi. Pengevaluasian ini harus diberi feedback juga kepada mereka bagaimana nanti pembelajaran itu bisa tercapai tujuannya. Oke, untuk kurikulum yang dipakai di madrasah kami menggunakan kurikulum K13. Kenapa demikian? Karena madrasah kami masih mengutamakan untuk aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Namun untuk di kelas 6 saya mencoba untuk menerapkan juga kurikulum merdeka. Karena apa? Itu tadi kembali ke pribadi anak, pribadi siswa. Nah, kalau saya menerapkan kurikulum merdeka di kelas 6 itu, saya menerapkan pembelajaran yang bisa membuat mereka itu senang, santai, dan juga menikmati proses pembelajaran. Tapi juga tetap memperhitungkan tujuan pembelajarannya. Oke, untuk bahan ajar yang saya gunakan di kelas 6 itu ada berbagai macam, tapi utamanya itu ada lembar kerja siswa. Kalau bahan ajar yang lain itu sebagai pendukung per mata pelajaran. Jadi misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia itu kami menggunakan artikel. Nah, itu gunanya untuk apa? Gunanya untuk meningkatkan literasi dari siswa. Dan juga saya biasa menggunakan handphone, itu salah satunya adalah pada pembelajaran seni budaya dan prakarya. Itu anak-anak belajar membuat poster menggunakan aplikasi Canva. Sebelum menggunakan aplikasi Canva, anak-anak juga membuat poster secara manual menggunakan buku gambar dan pewarna. Dan itu nanti mereka tuangkan di aplikasi Canva. Dengan demikian anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Apalagi kalau disuruh untuk membuat cerita, mereka itu sangat-sangat imajinasinya sangat luar biasa. Mereka itu bercerita tentang kekayaan itu karena saya pernah memberikan tugas tentang cerita fantasi. Jadi mereka itu berimajinasi, bercerita bagaimana keinginan mereka ke depannya begitu. Terus ada juga bahan ajar yang lain itu saya menggunakan benda-benda di lingkungan sekitar. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dalam pembelajaran bahasa Inggris saya itu menggunakan benda-benda di kelas. Benda-benda di kelas itu mereka gunakan untuk praktik.
Oke, misalnya selanjutnya untuk di pelajaran bahasa Inggris itu bahan ajar yang digunakan bisa menggunakan benda-benda di sekitar kelas. Misalnya pada waktu itu pernah membahas tentang bab instruksi. Nah, itu contohnya open the window. Nah, itu anak-anak saya suruh untuk menuju ke jendela dan mempraktekkan sambil mengucapkan bahasa Inggris, memegang jendela lalu mempraktekkan open the window, close the door gitu. Seperti itu. Oke, bahan ajar yang digunakan agar siswa lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran itu salah satunya adalah dengan lagu. Ya, kalau di kelas 6 itu ada pembelajaran IPS babnya tentang ASEAN. Nah, begitu banyaknya negara di ASEAN itu saya memberikan mereka sebuah lagu yang di situ berisi nama-nama negara anggota ASEAN. Selain itu tadi bahan ajar yang paling mereka sukai adalah handphone. Kenapa demikian? Karena itu mereka bisa berekspresi dengan handphone mereka. Mereka membuat poster itu tadi, juga bisa memainkan spin atau roda keberuntungan kalau di kelas kami. Nah, itu dari roda keberuntungan itu nanti bisa menunjukkan siapa yang waktunya presentasi ke depan gitu. Untuk masalah yang dihadapi terkait dengan minat membaca itu pasti ada. Dan itu dirasakan di semua tingkatan kelas di madrasah kami. Kalau di kelas 6 itu cara meningkatkan berbicara dan menulis, minat berbicara, menulis, membaca itu menggunakan artikel bergilir. Jadi saya memiliki sebuah artikel atau bacaan itu berbeda-beda. Nah, setiap sebelum pembelajaran itu mereka diminta untuk membaca artikel itu secara bergilir. Jadi misalnya hari ini si A membaca tentang si kancil. Besoknya artikel itu digeser. Si A jadi membaca tentang buaya dan si kancil tadi dibaca oleh si B, begitu dan seterusnya. Selain itu juga ada pembelajaran bercerita di kelas kami. Nah, itu mereka itu saya bacakan sebuah cerita, sebuah dongeng, lalu mereka itu menceritakan kembali. Setelah saya bacakan tanpa memegang apapun, mereka fokus dengan cerita yang saya bacakan. Baru setelah itu mereka menceritakan kembali apa yang telah mereka dengar. Jadi dengan itu mereka bisa mengekspresikan dengan kata-kata mereka sendiri. Dari itu mereka bisa belajar menulis, bisa belajar bercerita yang lebih menarik. Ya, untuk mengatasi siswa yang kurang percaya diri itu ada berbagai cara ya. Kalau saya itu sering saya panggil, sering saya sapa, "Hai Niha, hai Kaila," gitu ya. Terus berikan kesempatan yang sama kepada mereka. Jadi jangan sampai mereka itu tetap diam, sapa terus, berikan kesempatan yang sama. Kayak misalnya kemarin kita main spin, roda spin itu saya memberikan beberapa pertanyaan tentang masa pubertas kemarin materinya ya. Itu saya memberi pertanyaan satu soal dijawab dengan waktu 1 menit saja. Nah, dari hasil itu nanti semuanya mereka presentasikan ke depan. Nah, itu kita menggunakan roda spin. Jadi semua anak bisa melakukan perputaran roda itu untuk menentukan nasib temannya. Nah, itu bisa membuat siswa yang pendiam itu menjadi berani. Yang penting kita harus telaten untuk menyapa mereka, terus meminta mereka untuk maju ke depan, mempresentasikan atau mengutarakan apa perasaan mereka gitu. Nah, setelah tadi kita mendengarkan sedikit ulasan dari pihak sekolah Madrasah Ibtidaiyah Fatul Huda Pejomor Kantru, saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa saya memilih sebuah lagu untuk dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran kali ini.
Nah, yang pertama yaitu dengan lagu, anak-anak diharapkan dapat lebih mengingat pembelajaran yang telah diajarkan, seperti itu matematika, IPA, atau apapun pembelajaran yang disangkut pautkan dengan lagu pastinya akan lebih membekas daripada yang cuma hanya dihafalkan dalam bentuk bacaan. Karena dengan lagu kita bisa sambil bermain, sambil menyanyi bersama, dan kita jadikan game sehingga anak tidak bosan dalam pembelajaran. Selain itu, dengan lagu dapat membuat seseorang lebih mudah mengingat pembelajaran dan juga lebih memahami pembelajaran yang kita ajarkan. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, duanya diameter, dan yang ketiga itu jari-jari. Keempat ada busur, kelima tali busur, keenam itu juring, ketujuh apotema, lalu dan yang terakhir itu ada tembereng. Ayo semua kita hafalkan, ayo semua kita hafalkan. Nah, itu tadi adalah penyampaian bahan ajar di pembelajaran yang dapat dilakukan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.